Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Syekh Maulana merupakan penghulu kerajaan. Ia adalah ayah dari Abu Nawas yang setia mengabdi kepada baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun, hidup Syekh Maulana diprediksi tidak lama lagi karena sudah sepuh dan sering sakit-sakitan. Karena kondisinya itu, Syekh Maulana meninggal dunia. Seketika itu, Abu Nawas dipanggil oleh baginda raja untuk ke istana. Ia diperintah raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Masyarakat kala itu melihat bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tak ada bedanya dengan ayahnya Qadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, serta mendoakannya. Berangkat dari situasi tersebut, baginda raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi qadi atau penghulu menggantikan jabatan ayahnya. Abu Nawas mengetahui rencana sang raja. Ia sama sekali tidak menginginkan jabatan tersebut karena tak mau terlalu terikat dengan kerajaan. Jabatan tersebut akan mengurangi interaksinya dengan rakyat jelata setiap harinya. Abu Nawas menolak jabatan tersebut. Karena tidak ingin lancang dengan menolak baginda raja, Abu Nawas tiba-tiba berubah menjadi orang gila. Setelah upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukan seperti kuda. Abu Nawas menunggang kuda dari batang pohon pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Semua orang heran melihat Abu Nawas. Abu Nawas disangka sudah hilang kewarasan. Pada keesokan harinya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi orang gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Kabar tersebut sampai ke telinga baginda raja. Akhirnya baginda raja membatalkan keinginannya untuk menjadikan Abu Nawas sebagai qadi atau penghulu istana. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil baginda raja untuk ke istananya. Abu Nawas, kata baginda Raja Harun, mulai pembicaraan. Hamba paduka yang mulia, kata Abu Nawas penuh takzim. Saya ingin membahas tentang suatu masalah. Kiranya akan mengganggu hubungan bilateral dua negara bila tidak cepat teratasi. Saya benar-benar memerlukan bantuanmu, Abu Nawas, kata baginda bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu saya mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku sebenarnya. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah kamu menjawab dengan Wassalamualaikum atau kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa marah. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salam yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu, sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan sia-sia. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku, Abu Nawas. Aku merasakan bahwa penerapan terhadap agama Islam tidaklah baik, namun sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, dia ingin mengakhiri hubungan antara kita.
mulai sekarang hubungan di antara kita tidak menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya. Namun jika kamu mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat," kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang sangat murung. "Kalau hanya itu masalahnya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka yang mulia itu," kata Abu Nawas berjanji kepada Baginda. Mendengar sanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menampar pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika berubah menjadi cerah. "Cepat katakan, jangan biarkan aku menunggu," kata Baginda tak sabar. "Baginda, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menyampaikan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda, karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani yang beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum atau kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka, tapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang salah itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan, saat itu juga kegundahan Baginda Raja hilang seketika. Kali ini, saking gembiranya, Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Abu Nawas bersedia menerima hadiah asal pemberiannya dihibahkan ke panti asuhan anak-anak yatim dan lansia. Sobat Ahsul rahimakumullah, ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya, sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menau itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya itu. Sang raja tetap memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Tentu si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuh sang raja? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil si cerdik Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka kepadanya. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas terkejut melihat pemandangan bahwa ternyata Baginda Raja Harun al-Rashid telah mengumpulkan rakyat
rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati sang raja berkata, "Ada benarnya juga ya apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatanku." Namun, tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. "Nah, ini adalah saat yang tepat," gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niat yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Abu Nawas," herdik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar bisa lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu, sang raja menjadi bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Iya, beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian." "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hatinya. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas," sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal, karena kembali gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas pun kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun al-Rashid. Sobat Ahsul rahimakumullah. Suatu kisah, Abu Nawas bertemu 3 orang yang dianggap bijak di kampungnya. Mereka bertiga bertanya tentang beberapa hal terkait alam raya dan makhluk kepada Abu Nawas. Ternyata mereka bertiga juga sedang menguji kebijaksanaan mereka kepada warga kampung di mana Abu Nawas tinggal. Mereka bertiga ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling bijak. Seketika, warga kampung pun mendorong Abu Nawas untuk menghadapi ketiga orang tersebut. Sebenarnya, Abu Nawas tak ingin menanggapi 3 orang bijak tersebut. Namun, ia tetap harus menghadapi 3 orang bijak tersebut agar dia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang tidak bisa dianggap remeh. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini?" "Tepat di bawah telapak kaki saya," jawab Abu Nawas.
Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu? Tanya orang bijak pertama tadi. Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri, selorah Abu Nawas. Tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang ada di langit? Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Abu Nawas. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Abu Nawas. Sekarang, tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka. Ia terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya, berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu? Saya tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara, jawab Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Tanya orang bijak ketiga lagi. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tapi kalau tidak, saya keliru, ceplos Abu Nawas. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut, dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan berkata, umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur akan diberikan 10 koin emas. Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu ia juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara. Kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita. Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut Raja, cerita Abu Nawas tidaklah menarik dan membuat Raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan, Raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar pintu gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang sangat keras. Sobat Azul rahimakumullah.
Ulah konyol Abu Nawas sang wali sufi kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya, sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menahu itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Melalui petugasnya, sang raja perintahkan adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap prajurit. Prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Dia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh paduka raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana untuk membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal sang raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas sang wali sufi ini. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas sangat terkejut. Ternyata Raja Harun al-Rashid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati ini terlalu berlebihan untuknya. Namun sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas, ia tidak memperdulikan perkataan Abu Nawas sang wali sufi ini. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. "Yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit paduka raja waspada dengan keselamatan paduka," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu paduka raja dan para prajurit pengawal sudah mati semua," ucapnya lagi. Raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hatinya, raja berkata, "Ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas." Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan sang raja. Namun tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas sang wali sufi ini. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas dengan berpura-pura masih marah. Raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu, tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati," ucap sang raja yang membuat Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu diberikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hai Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silakan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu, sang raja menjadi bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu, hai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja.
Abu Nawas menjawab, "Beginilah cara saya membunuh anak ayam, Paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin, dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian," ucap Abu Nawas. "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hatinya. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas," sambungnya dalam hati sang raja. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun al-Rashid. Demikianlah kisah Abu Nawas sang wali sufi yang jenaka. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Sobat Azul rahimakumullah. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi lebih asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" Tanya Ja'far. "Aku dari Basrah anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" Tanya Ja'far kembali. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" Tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" Tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini, kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini, kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah, kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas.
Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjai si kakek, malah dia yang kena. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sobat Azul rahimakumullah. Kecerdikan akal yang dimiliki Abu Nawas sang wali sufi memang luar biasa. Hingga banyak kisah kecerdikan yang disangkut pautkan dengan dirinya. Dikisahkan, Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal. Banyak orang yang datang kepadanya untuk diramalkan nasibnya. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut mengantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya oleh sang wali sufi. Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan Abu Nawas hendak dihukum gantung oleh Raja Harun al-Rasyid yang menganggap bahwa Abu Nawas membahayakan kerajaan karena dia jadi peramal yang terkenal. Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan telah tiba, Abu Nawas digiring ke tempat tiang gantung. Abu Nawas berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hai Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Raja penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Raja? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemani saya," sahut Abu Nawas. "Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas lagi. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Raja tak mengerti. "Paduka yang mulia, sudah tahu sendiri kan kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset," ucap Abu Nawas lagi. "Menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat," ucap Abu Nawas sangat yakin. "Kita akan di sana bersama-sama Paduka yang mulia, dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana," ucap Abu Nawas menakut-nakuti sang raja. Spontan, wajah Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung menjadi pucat. Dia pun terlihat takut dan sangat gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hai prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit, dan akhirnya saya mati. Itu artinya, Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga," ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja.
Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera dia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hai prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bisa bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Alhasil, Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Dia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas, sosok wali sufi yang dikenal sangat jenaka dengan kecerdikan yang dimilikinya. Abu Nawas kerap mendapat tugas yang tidak masuk akal dari sang raja. Namun sang wali sufi ini mampu melakukannya dengan kecerdikan yang dimilikinya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mempunyai keinginan yang sangat nyeleneh. Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal. Tapi, apa salahnya kalau dicoba? Kata sang raja dalam hatinya. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan seperti ini, hanya Abu Nawaslah yang punya solusinya. "Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, wahai Paduka," jawab Abu Nawas. Paduka kembali berkata, "Kalau menurutmu pembangunan atau pekerjaan ini bisa dilakukan, maka aku serahkan semuanya kepadamu." Abu Nawas terperanjat dan menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi, nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu Abu Nawas hanya beberapa minggu. Rasanya tidak ada tugas yang lebih berat daripada tugas yang diembannya sekarang ini. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil di langit saja mustahil untuk dilakukan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangunnya itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan sampai menjangkau ingatan masa kekanak-kanakannya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas sangat girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layangnya yang berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, Abu Nawas melukis pintu-pintu dan jendela-jendela serta ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan para sahabatnya menerbangkan layang-layang itu di tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang istana itu membumbung tinggi di atas angkasa, penduduk negeri begitu gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas
Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya sang raja dalam hatinya. Dengan tidak sabar, beliau ditemani beberapa pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangganya, "Paduka, istana pesanan Paduka telah selesai dibuat." Ucap Abu Nawas. "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih, Baginda," jawab Abu Nawas. "Lalu, bagaimana caranya engkau membuat istana itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dengan tali tambang, yang mulia," balas Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan tali itu sekarang. Aku ingin melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di istana dan tidak bisa turun," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," jawab Baginda. "Paduka, sayap itu bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, seperti itulah," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di langit itu sangat mustahil dilakukan. Tetapi, Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin itu. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi, hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas dengan berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda kembali ke istana dengan diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas ditinggal sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya, di antara kita siapa yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, Baginda. Tapi, duluan yang punya ide," jawab Abu Nawas sambil senyum tanpa ragu. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sobat Ahzul rahimakumullah. Dalam sebuah malam yang sunyi, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur yang nampak dalam dan jernih airnya. Ia penasaran untuk melongok sumur tersebut. Dari atas, Abu Nawas melihat bulan bernama di dalam sumur. Tetapi dengan polosnya, ia ingin menyelamatkan bulan tersebut agar kembali ke atas langit. "Aku harus menyelamatkan bulan itu. Jika tidak, ia tidak akan pernah beranjak," gumam Abu Nawas. Ia mendapatkan seutas tali untuk mengambil bulan. Tali itu ternyata terjerat pada sebuah batu besar di dalam sumur. Ia berupaya mengurai tali itu sekuat tenaga. Tali tersebut berhasil menggapai bulan di dalam sumur. Namun ketika ujung tali sudah hampir mendekat, ia malah jatuh terpelanting. Sambil terkapar, mata Abu Nawas memandangi langit. Tiba-tiba saja, ia melihat sang bulan sudah ada di atas sana. "Bisa juga engkau kuselamatkan," kata Abu Nawas sambil menghela nafas. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Baginda Raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan kepadaku,"
kata sang raja. Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, ya tuanku? Kata Abu Sukun. Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Tanya Baginda Raja. Sudah, tuanku. Namun, hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih. Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya, kata Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada Baginda Raja. Baginda Raja mengangguk tanda tangannya. Besok, saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini agar dibicarakan lagi, supaya mendapatkan keadilan. Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik, kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan Baginda Raja pun bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar Baginda Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan, kata si kaya. Baginda Raja terkejut dan begitu marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Hari berikutnya di pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk, sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil, dan saya merekomendasikan Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk kerusakan, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas pun berkata, Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja, sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dikompensasikan dengan mendengar suara 100 keping dinar, kata Abu Nawas dengan tegas. Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh Baginda Raja karena memakan 100 dinar koruptor dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim terkejut dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Abu Nawas, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Raja Harun al-Rashid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Baginda Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Sahabat Azul rahimakumullah. Suatu ketika, majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" Tanya Abu Nawas mengharap.
mendengar perkataan Abu Nawas membuat majikannya khawatir jika Abu Nawas akan meminum madunya. Si majikan kemudian membohongi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas hanya mengangguk, padahal dia mengetahui jika tuannya itu sedang berbohong. Dia juga mengetahui jika isi kendi tersebut adalah madu yang nikmat, karena aromanya sempat tercium olehnya. Abu Nawas mulai memutar otak. Tidak lama setelah itu, majikan tempat Abu Nawas bekerja pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, majikan itu pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Melihat hal itu, membuat Abu Nawas untuk tidak membuang kesempatan. Dia berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya. Setelah membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Dia terus memakan dengan lahap dan tanpa sadar sampai menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam kondisi kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu pada tempatnya semula dan dia kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tak berapa lama kemudian, majikannya kembali dan juga membawa sebungkus roti. Dia langsung menghampiri mejanya dengan niat akan mengambil kendi itu. Namun yang terjadi, alangkah terkejutnya majikan Abu Nawas itu ketika mendapati kendinya sudah dalam keadaan yang kosong. Majikan juga mengetahui sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. Kemudian ia berbicara kepada diri sendiri. "Ini pasti ulah Abu Nawas," ujar sang majikan. Majikan langsung hampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. "Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya tuan dengan kesal. "Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya tuan lagi. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas berpura-pura ketakutan. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya tuan majikan. "Tidak tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya tuan lagi. "Sekali lagi, mohon maaf tuan. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas membuat majikannya semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Dia sadar jika semua itu karena kesalahannya yang telah pelit dan membohongi pekerjanya. Sobat Ahzul rahimakumullah. Sosok Abu Nawas sang wali sufi memiliki kecerdikan luar biasa. Ia selalu saja bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas sang wali sufi ini kembali dijebak oleh Raja Harun al-Rasyid. Dengan tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas dijebloskan dalam tahanan. Abu Nawas dianggap hampir mencelakai sang raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal tersebut. "Pasti ini akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya," pikir Abu Nawas.
Tak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang, karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai perintah sang raja. Abu Nawas tidak berkutik sama sekali. Ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak lama, Abu Nawas memanggil penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku meminta tolong kepadamu?" Kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," ucap Abu Nawas. Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada sang raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar baginda raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat untuk istrinya. "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita," tulis Abu Nawas sang wali sufi di selembar kertas. Tentu saja, surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh sang raja. "Oh, ternyata Abu Nawas menyembunyikan harta karun," ucap baginda raja dalam hatinya. Dengan cepat, baginda raja segera menyuruh puluhan prajuritnya mencangkuli ladang Abu Nawas untuk menemukan harta karun yang disembunyikan Abu Nawas dalam suratnya. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya meminta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Istri sang wali sufi ini hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap baginda raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya baginda raja. "Ampun paduka yang mulia, sudah kami cangkul semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa," jawab pimpinan prajurit. Tak lama kemudian, datanglah prajurit penjaga penjara menghadap baginda raja. "Mohon maaf yang mulia," kata prajurit sambil memberikan surat kedua Abu Nawas untuk istrinya. Setelah baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, baginda raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya berkata kepada baginda, "Kenapa paduka yang mulia melepaskan Abu Nawas? Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya, sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar baginda raja. Dan Abu Nawas pun akhirnya dibebaskan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Sobat Azul rahimakumullah.
jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satunya yang terkenal di dunia adalah Abu Nawas. Dia adalah seorang penyair kebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Saat itu, rajanya adalah Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid sendiri adalah sosok yang cerdas dan murid Imam Malik. Namun Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas punya nama lengkap Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami. Abu Nawas juga sezaman dengan Imam Syafi'i, ulama cerdas yang mendirikan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri juga murid dari Imam Malik. Dikisahkan bahwa tingkah lucu dan kontroversi Abu Nawas sempat membuat Imam Syafi'i tidak suka. Namun saat Abu Nawas meninggal, Imam Syafi'i merasakan kehilangan dan sedih atas kepergian sang sufi tersebut. Raja Harun al-Rashid menyelenggarakan syukuran nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Raja Harun al-Rashid mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba, ada salah seorang di antara para tamu protes. Jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dan berkata, bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Gumam Baginda Raja. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja Harun al-Rashid merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya? Kalau orang bernama Jabnib itu bodoh, kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid pun menyetujuinya, karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim begitu keheranan. Kenapa kamu tertawa Abu Nawas? Kata hakim. Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu, kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya, Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis Abu Nawas? Kata sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok, kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran. Tapi sang raja meminta solusi pada Abu Nawas agar
perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kamu, kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda, melihat wajah Hakim untuk terakhir kalinya. Ketika dibuka, Hakim tersenyum ke baginda raja dan mengedipkan matanya. Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas? Kata Harun ar-Rasyid. Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran baginda, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjai merasa sangat kesal. Sobat Ahsul rahimakumullah, ketika hari raya Idul Adha, baginda raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, baginda raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantung tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada baginda raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, wahai Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi? Aku khawatir, Abu Nawas, nanti penyakitmu akan jadi kambuh. Aku akan sangat sedih," jawab baginda raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa baginda raja sebenarnya sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. "Ya sudah, kalau paduka memberi saya tepung gandum, justru paduka itu tidak sayang kepada saya, karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Apakah paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu justru lebih cepat pemicu darah tinggi dibandingkan daging kambing?" Jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas baginda raja. "Ini sudah terbukti loh paduka," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum," terang baginda raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Baiklah, siap paduka yang mulia. Saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar paduka lebih yakin. Apakah paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan baginda raja. Pada hari pertama, baginda raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, baginda raja diberi roti yang sama, dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, baginda raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba baginda raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan,
sambil marah-marah. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing." Bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya terngengeh mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kamu jangan meledekku Abu Nawas. Katakan apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri kan? Bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku masih saja dikelabui," kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya, jatah daging kurban. Sobat Ahsul rahimakumullah. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin membalaskan dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya?" tanya Baginda Raja untuk memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas. Tapi dia itu kan orang yang sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu. Dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan?" Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa untuk mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka. Jadi, apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh, coba beritahu aku apa tantanganmu," pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian kita suruh dia untuk berkeliling kota. Tapi syaratnya, dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1000 dinar," kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada, aku malah tekor 1000 dinar," ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya. Manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya," kata sang menteri memberitahu. "Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas," sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita,
Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela tanpa ada unsur paksaan, kata Baginda Raja. Hadiah apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman. Cuma kamu gagal mendapatkan hadiahnya, balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu, tapi tidak ada resikonya sama sekali? Tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya, apa tantangannya? Timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah ikat sepatu itu di atas kepalamu. Kemudian kamu berjalan kelilingi kota. Tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud dibalik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kamu menolak juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia. Justru saya senang sekali dengan tantangan ini, karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani oleh Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. Kamu sudah gila ya Abu Nawas? Kenapa tidak sekalian kamu makan saja sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu, kata Baginda Raja dalam hatinya. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja. Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak. Rakyat sendiri malah dipermalukan. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya, Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu? Kata mereka sambil tertawa. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini? Ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya, ledek Abu Nawas. Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang, hardik Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerti Abu Nawas. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini? Ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama.
tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Sahabat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid ingin makan ikan mas yang sangat segar. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan mas untukku. Ingat, ikan itu haruslah yang segar, dan aku ingin memakannya besok juga." Abu Nawas yang dikenal cerdik punya rencana. Ia tahu bahwa menangkap ikan mas bisa memakan waktu yang lama dan tidak ada jaminan ia akan menangkapnya. Jadi ia pergi ke pasar dan membeli ikan mas segar yang baru ditangkap oleh nelayan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai bersama dengan pembantu khalifah. Ia masuk ke dalam air sambil membawa ikan mas yang telah dibelinya dan pura-pura menangkapnya di depan pembantu khalifah tersebut. Pembantu khalifah tersebut sangat terkesan dan memberitahu khalifah bahwa Abu Nawas berhasil menangkap ikan mas dalam waktu yang singkat. Khalifah pun senang dan memuji keahlian dari Abu Nawas. Tetapi ketika Abu Nawas hendak pergi, Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku tahu apa yang kau lakukan. Aku melihat bahwa ikan mas itu tidak bergerak ketika kau menangkapnya. Kau cerdik, Abu Nawas. Tapi ingat, jangan pernah mencoba menipu aku lagi." Abu Nawas hanya tersenyum dan memberi hormat kepada Khalifah, lalu pergi dengan hati yang gembira karena ia berhasil menyelesaikan tugas dengan cara yang cerdik. Sobat Azul rahimakumullah. Di suatu hari, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Ia membawa perbekalan seadanya dan berangkat menuju lokasi tujuan. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam saat mengetuk pintu rumah sahabat lamanya. Saat pintu dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam, Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk," ajak sang sahabat Abu Nawas. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda tawa. Setelah mengobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Wahai kawan, aku minta izin sholat di rumahmu, boleh?" pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas. Aku mau keluar sebentar untuk membeli makanan," ujar sahabatnya. Kemudian Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat akan melaksanakan sholat, ia bingung kemana arah kiblatnya. Ingin bertanya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama menunggu, ternyata sahabatnya tidak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblat sholat. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama kemudian, sahabatnya pun datang. Dia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya memberitahu, "Hai Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ." "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadahmu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku yang kau tegur," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu, kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Abu Nawas selama hidupnya syarat akan cerita lucu dan menghibur. Perilakunya yang sulit ditebak seringkali membuat penduduk bahkan raja kesal kepadanya. Tak heran jika Abu Nawas sering pula menjadi buruan pasukan kerajaan karena perintah raja. Pernah dikisahkan bahwa Abu Nawas menjadi buronan raja dengan mengerahkan seluruh pasukannya. Namun Abu Nawas saat itu lolos dan berpesan pada istrinya jika meninggal dunia agar dimaafkan oleh sang raja. Tak hanya itu, Abu Nawas juga berpesan jika meninggal dunia agar dikafani dengan kain yang sudah lusuh. Singkat cerita, ketika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia, istrinya mengabulkan permintaannya dengan mengkafaninya menggunakan kain yang sudah lusuh. Kain kafan yang dipakaikan untuk Abu Nawas merupakan kain lama yang telah berubah warna tidak putih lagi. Akhirnya ketika di alam kubur, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya kepadanya. Saat itu pula, langsung malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada Abu Nawas tentang siapa Tuhanmu. Abu Nawas yang tahu akan mendapatkan banyak pertanyaan, coba mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Dia berkata kepada malaikat Mungkar dan Nakir bahwa dirinya merupakan mayat lama yang tentunya sudah ditanya demikian. Abu Nawas berkata sambil menunjukkan kain kafannya yang sudah lusuh, pertanda dirinya adalah mayat lama. Malaikat pun bingung. Jika melihat kain kafan Abu Nawas, memang sudah seperti mayat lama. Namun anehnya, jika malaikat Mungkar dan Nakir melihat kuburnya, sangat jelas dia merupakan mayat baru karena galian tanahnya masih baru. Akhirnya malaikat Mungkar dan Nakir pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk mencari mayat baru yang lain. Demikianlah kisah lain tentang Abu Nawas yang mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan baginda raja sangat marah. Maka saat itu juga, Abu Nawas diusir dari istana dan melarang orang cerdik tersebut menginjakkan kakinya lagi di istana raja. Namun setelah berjalannya waktu, baginda raja merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Sebab sudah 7 bulan berlalu, baginda raja tidak bertemu dengan Abu Nawas semenjak dilarang lagi pergi ke istananya. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir baginda raja. Maka suatu hari, baginda raja mengutus seorang ajudan untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan menyuruhnya datang ke istana. Namun setelah sang ajudan sampai di rumah Abu Nawas, orang cerdik tersebut menolak menemui baginda raja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ketika didatangi ajudan sang raja, Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada baginda, aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan baginda. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayinya. Dan juga katakan kepada baginda raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi. Akhirnya utusan sang raja kembali ke istana dan menyampaikan kepada baginda raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hal ini lantas membuat baginda raja begitu keheranan, sebab baru kali ini ia mendengar ada laki-laki yang bisa hamil.